One Piece merupakan sebuah seri yang memiliki banyak sekali misteri besar yang muncul dalam ceritanya. Salah satu misteri terbesar yang sejak awal sampai saat ini masih menjadi pertanyaan para fans, adalah apa sebenarnya One Piece. Selain teka-teki mengenai One Piece, misteri besar lainnya yang juga masih menjadi sebuah pertanyaan adalah harta karun misterius yang ada di wilayah Mary Joyce. Sejak pertama kali disebutkan pada chapter 761 oleh Don Quixote do Flamingo, pertanyaan mengenai apa harta karun terbesar Mary Joyce pun kemudian mencuat di kalangan fans. Satu hal yang diketahui mengenai harta karun Mary Joyce adalah harta karun tersebut akan mengguncang seluruh dunia sampai ke akarnya. Do Flamingo sendiri menggunakan pengetahuannya tentang harta karun ini sebagai cara untuk memeras kaum naga langit agar dia bisa kembali menjadi bagian dari mereka setelah sebelumnya keluarga Don Quixote memutuskan untuk keluar dari Mary Joyce. Kemudian, pada chapter 906 sempat muncul spekulasi bahwa harta karun yang dimaksud oleh Dovi adalah sebuah topi jerami raksasa. Pada chapter tersebut, diperlihatkan Im pergi menuju sebuah ruangan penyimpanan yang berada di bawah Istana Pangaea, di mana ruangan tersebut sepertinya hanya bisa diakses oleh beberapa sosok penting saja, seperti Im sama. Dan di ruangan tersebut nampak sebuah topi jerami yang mirip dengan yang dikenakan Luffy, hanya saja ukurannya sangat besar. Topi jerami raksasa tersebut tersimpan dan membeku di ruangan itu. Bagaimana kemudian topi jerami raksasa bisa memiliki kekuatan yang sangat dahsyat di seri One Piece, masih menjadi misteri dan memunculkan banyak spekulasi. Salah satu yang menjadi pertanyaan adalah siapa sebenarnya pengguna atau pemilik dari topi jerami tersebut. Teori populer yang berkembang di kalangan fans adalah topi jerami raksasa tersebut merupakan milik Joy Boy. Berdasarkan teori tersebut bisa diasumsikan bahwa Joy Boy kemungkinan adalah bagian dari suku raksasa, sehingga masuk akal jika ukuran topi jeraminya juga sangat besar. Karena masih belum ada konfirmasi terkait hal ini, muncul lagi spekulasi lainnya pasca dirilisnya chapter 1045 kemarin. Yang mana setelah Luffy hampir tewas, dia kembali tersadar dan buah iblisnya pun berhasil dibangkitkan. Zunesha pun merasakan bahwa sosok Joy Boy kembali muncul. Berdasarkan dari apa yang diungkapkan oleh Zunesha, ada kemungkinan besar bahwa Joy Boy merupakan pemilik atau pengguna sebelumnya dari buah iblis tersebut. Jika kemudian memang hal tersebut benar, maka keberadaan topi jerami raksasa yang ada di ruang penyimpanan Istana Pangaea akhirnya menemukan penjelasannya. Pada chapter 1045, Luffy diperlihatkan menggunakan kemampuan awakening dari buah iblisnya, termasuk perubahan tubuhnya menjadi raksasa, berkat teknik Gomu Gomu no Jijan. Jika Joy Boy memang adalah pengguna sebelumnya dari buah iblis Nika, maka hal tersebut bisa menjelaskan mengapa ukuran topi jeraminya sangat besar. Lagi pula, pakaian yang dikenakan oleh Luffy ikut membesar menyesuaikan tubuhnya. Karena itulah, ada kemungkinan bahwa pada awalnya, ukuran topi jerami Joy Boy memiliki ukuran biasa yang sama dengan Luffy. Namun ukurannya kemudian berubah berkat buah iblis tersebut. Bisa jadi, Joy Boy memutuskan untuk tetap berada di form raksasanya, sehingga ukuran topi jeraminya pun mengikuti ukuran kepala Joy Boy. Nah, ada spekulasi bahwa kemungkinan besar Joy Boy dan Zunesha dikalahkan oleh Im sama ketika di dalam mode raksasanya. Kemungkinan pada saat itu Im sama dengan para Gorose berhasil membunuh Joy Boy dan mengambil topi raksasa miliknya. Sementara, Zunesha dihukum oleh mereka untuk berjalan selamanya, karena seperti yang kita lihat, kemungkinan Zunesha hidup abadi dan sulit untuk dibunuh. Nah, demikian pembahasan kita mengenai sosok Joy Boy dan rahasia Mary Joyce. Sepertinya perlahan tetapi pasti, rahasia mengenai harta karun terbesar Mary Joyce mulai terungkap. Sehingga jika kamu punya pendapat lain mengenai hal ini, silahkan tulis di kolom komentar.